Halo semuanya, jumpa lagi dengan Melinda dalam pembelajaran fisika. Nah, kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 11, yaitu hukum Archimedes. Kita sudah masuk ke bagian yang E ya, hukum Archimedes ya. Archimedes bilang benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair itu akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, secara matematisnya gaya hukum Archimedes itu dirumuskan dengan FA sama dengan rho F kali VBF kali G. Dengan FA itu gaya ke atas yang dialami benda, rho F itu adalah massa jenis fluida, VBF ini adalah volume benda yang tercelup dalam fluida. Jadi kalau misalkan benda yang tercelup ke dalam fluidanya semuanya, berarti volumenya itu volume benda seluruhnya. Tapi kalau misalkan cuman 1/4 volume benda yang tercelup dalam fluida, berarti VBF-nya itu 1/4 dari volume benda seluruhnya. Begitu ya. G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Nah, gaya ke atas itu bisa juga dirumuskan dengan ini, WU kurang WF. WU itu adalah berat benda di udara, WF itu adalah berat benda dalam fluida. Jadi WU berat benda di udara itu maksudnya berat benda sebenarnya. Nah, ketika benda ada di dalam zat cair, maka berat benda seolah-olah lebih kecil dari berat benda sebenarnya. Kenapa berat benda lebih kecil? Karena ada gaya ke atas atau gaya Archimedes yang dialami oleh benda. Seperti itu. Misalkan berat benda sebenarnya adalah 50 Newton. Nah, ketika di zat cair, berat bendanya menjadi 40 Newton karena ada gaya angkat atau gaya ke atas yang besarnya 10 Newton. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mengangkat benda di dalam zat cair, itu terasa lebih ringan daripada kita mengangkat benda di udara. Begitu. Nah, ini ada 3 peristiwa pada hukum Archimedes ini. Yang pertama peristiwa terapung. Kalau terapung seperti ini, massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Nah, perumusannya ditulis dengan massa jenis benda sama dengan VBF per VB kali rho F. VBF ini sekali lagi volume benda yang tercelup dalam fluida. VB ini adalah volume benda seluruhnya. Sedangkan rho F ini adalah massa jenis fluida. Rho B itu adalah massa jenis benda. Ya, kalau melayang massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluida. Kalau tenggelam massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis fluida. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah benda terapung pada zat cair yang massa jenisnya 800 kg per meter kubik. Jika 1/4 bagian benda tidak tercelup dalam zat cair tersebut, maka massa jenis benda adalah, jadi ini katanya ada, misalkan di sini ada wadah, ya, di sini ada zat cair, massa jenis, sebuah benda terapung pada zat cair yang massa jenisnya, berarti di sini rho fluidanya itu adalah 800 kg per meter kubik ya. Jika 1/4 bagian benda tidak tercelup dalam zat cair, di sini kalau mau digambarkan ya begini. Nah, yang tidak tercelup dalam zat cair itu yang di atas ya, ini. Jadi yang tidak tercelup itu 1/4 bagiannya, kurang lebih gambarnya seperti itu. Begini ya. Nah, berarti ini yang ini volume benda yang tidak tercelup, berarti yang tercelup dalam fluida itu yang ini. Ya, ini berarti VBF-nya. Berarti VBF-nya berapa? Kalau yang tidak tercelup 1/4, berarti yang tercelup dalam fluida atau di dalam zat cair adalah 1 dikurang 1/4. Berarti VBF-nya itu adalah 3/4 bagian. Ya, jadi ini 3/4 bagian. Maka, berapa massa jenis bendanya? Massa jenis benda sama dengan VBF per VB kali rho fluida. Maka massa jenis bendanya sama dengan VBF-nya itu 3/4 bagian. Berarti volume bendanya itu 1 bagian ya. Kan volume benda itu volume benda seluruhnya, berarti 1 kali rho fluidanya 800. Maka ini rho benda jadi 3/4 kali 800. Ini habis dibagi ya 200. Maka ini massa jenis bendanya sama dengan 600 kg per meter kubik.
Jadi kita dapatkan massa jenis benda 600 kg per meter kubik. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Sebuah benda berbentuk balok berada pada bejana yang berisikan air dan minyak. 50% dari volume balok berada di dalam air, sedangkan 30%-nya ada di dalam minyak. Pertanyaannya adalah tentukan massa jenis benda. Jadi ini diketahui rho airnya 1 gram per cm kubik, rho minyaknya adalah 0,8 gram per cm kubik. Nah, jadi benda mengalami gaya-gaya sebagai berikut. Jadi gaya yang dialami benda ada berat benda, dan ada gaya ke atas yang diakibatkan oleh air, dan gaya ke atas yang diakibatkan oleh minyak. Nah, ini bendanya dalam keadaan seimbang, maka W benda sama dengan F air tambah F minyak ya, begini. Baru berat benda itu kan rumusnya M kali G ya, jadi ini massa benda kali gravitasi sama dengan gaya ke atas akibat air, berarti rho air kali volume benda kali gravitasi tambah ini volume benda yang tercelup dalam air ya. Jadi ini menulis VA aja, maksudnya volume benda yang tercelup dalam air, tambah ini rho M, ini maksudnya masih jenis minyak ya, kali VM juga itu volume benda yang tercelup dalam minyak, kali gravitasi. Massa itu kan rumusnya adalah rho kali V ya, massa rho kali V, maka ini bisa menulis dengan rho benda kali volume benda kali gravitasi, rho air kali V kali G tambah rho M kali VM kali G. Ini G-nya bisa habis dibagi ya semuanya. Maka massa jenis bendanya bisa juga ditulis dengan rho A kali VA tambah, maaf ini VM, rho M kali VM per VB ya, begini. Maka massa jenis bendanya sama dengan rho airnya 1 ya. VA ini adalah volume benda yang tercelup dalam air. Volume benda yang tercelup dalam air itu 50% ya. Berarti itu sama juga dengan 0,5 dari volume benda. Sekali lagi 50% dari volume benda berarti itu sama juga dengan 0,5 dari volume benda. Jadi memang langsung tulis begini. Tambah rho minyaknya itu 0,8 kali volume benda yang tercelup dalam minyak itu 30% ya. Berarti itu 0,3 dari volume bendanya. Ini jadi 0,3 kali VB per VB ya. Ini VB-nya habis dibagi. Maka rho bendanya sama dengan 1 kali 0,5, 0,8 kali 0,3 itu 0,24. Maka kita dapatkan massa jenis bendanya sama dengan 0,74 gram per cm kubik. Kita pakai satuan gram per cm kubik karena ini tadi kita gunakan gram per cm kubik. Maka massa jenis benda yang kita dapatkan adalah 0,74 gram per cm kubik. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 3. Sebuah kapal evakuasi sedang berusaha mengangkat peti kemas yang bermassa total 4.500 kg yang jatuh ke laut. Peti tersebut berukuran panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 1 meter. Massa jenis air laut 1025 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Maka besar gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat peti dari dasar laut ke permukaan adalah, jadi yang ditanya besar gaya minimalnya berapa, kita cari tentukan dulu apa-apa yang diketahui. Oke, yang diketahui massa petinya 4.500 kg. Peti tersebut berukuran panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 1 meter ya. Maka volume, ini masih benda ya, maka volume peti atau volume bendanya adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Berarti ini jadi 2 kali 1,5 kali 1, maka jadi 3 meter kubik. Massa jenis air laut berarti rho fluidanya ya 1025 kg per meter kubik. Baru G-nya adalah 10 meter per second kuadrat.
perhatikan apa yang menjadi pertanyaannya ya. Yang ditanya adalah, maka besar gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat peti dari dasar laut ke permukaan. Jadi ini case-nya atau kasusnya adalah ada peti kemas yang jatuh atau tenggelam di dalam air laut. Dan ini akan diangkat dari dasar laut ke permukaan. Yang ditanya adalah berapa besar gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat peti tersebut. Nah, ingat tadi dibilang bahwa berat benda di udara dengan berat benda di dalam fluida itu berbeda. Nah, perbedaannya itu karena ada gaya ke atas atau gaya Archimedes yang dialami oleh benda. Kalau misalkan ditanya berapa besar gaya minimal untuk mengangkat peti, berarti yang ditanya itu bukan gaya ke atasnya, tapi berat benda di dalam, berat peti tersebut di dalam air laut itu berapa. Seperti itu nih. Karena gaya yang dibutuhkan atau gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat peti tersebut dari dasar laut ke permukaan itu sama dengan berat peti di dalam air laut. Seperti itu. Oke, jadi ini yang ditanya adalah berat peti di dalam air laut atau WF-nya berapa. Nah, sekarang tadi kan rumusnya adalah gaya ke atas sama dengan berat benda di udara dikurangi WF toh, maka WF itu sama dengan berat benda di udara dikurangi gaya ke atasnya. Seperti itu ya. Maka W di udaranya itu sama juga dengan M benda kali gravitasi, FA-nya itu sama juga dengan rho fluida kali volume benda kali gravitasi. Volume bendanya dalam hal ini, volume benda yang tercelup dalam fluida, dalam hal ini volume benda seluruhnya. Ya, karena seluruh peti tenggelam atau berada di dalam air laut. Massa bendanya 4.500 ya, jadi 4.500 kali 10, gravitasinya 10 kurang rho fluidanya itu 1025 kali volume bendanya 3 kali gravitasinya 10, maka ini jadi 45.000 kurang 30.750 ya, maka berat benda dalam fluidanya jadi 150 14. Maka gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat peti dari dasar laut ke permukaan adalah 14.250 Newton.